Malam itu, Rian duduk di sudut gelap sebuah warung kopi yang tak jauh dari arena perjudian ilegal di pinggiran kota. Asap rokok mengepul dari mulutnya, menciptakan kabut tipis di udara yang dipenuhi bau kopi dan keringat para penjudi lainnya. Sudah 3 malam berturut-turut ia kalah besar, uangnya semakin menipis, dan pikirannya dipenuhi kebencian. Ia menatap selembar uang terakhir di tangannya dengan gemetar. Jika malam ini ia kalah lagi, maka tamatlah riwayatnya. Ketika hendak kembali ke meja judi, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat ke atas meja di depannya. Mata hijau si kucing bersinar di kegelapan, menatapnya dengan tatapan yang terasa tak wajar, tajam dan menusuk, seolah membaca isi hatinya. Rian mengumpat kasar. "Pergi, dasar pembawa sial." Ia menyambar botol kosong di dekatnya dan melemparkannya dengan kasar. Botol itu melayang di udara. Tetapi sebelum mengenai si kucing, makhluk itu melompat turun dengan gerakan yang sangat cepat dan menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Seketika, udara di sekitarnya berubah. Suasana warung kopi yang tadinya ramai perlahan menjadi senyap. Lampu yang menggantung di atasnya mulai berkelip-kelip dan bisikan aneh terdengar di telinganya. Dingin menyelinap ke tulangnya. Rian mengedarkan pandangan, tetapi para penjudi lain tampak tak terpengaruh. Mereka masih asik bermain, tertawa, dan berdebat tanpa menyadari perubahan yang ia rasakan. Merasa tidak nyaman, Rian buru-buru kembali ke meja judi dan memasang taruhannya dengan sisa uang terakhir. Dadu dilempar, kartu dibagikan, dan napasnya tertahan saat hasilnya keluar. Kali ini, ia menang. Raut wajahnya berubah dari panik menjadi penuh gairah. Rian memasang taruhan lagi, dan menang lagi. Sekali lagi, dan lagi. Seolah Dewi Keberuntungan tiba-tiba berpihak padanya. Namun, tepat saat ia ingin menarik semua uang kemenangannya, suara geraman rendah terdengar di telinganya. Ia menoleh dan tubuhnya langsung membeku. Di sudut ruangan yang remang-remang, seekor kucing hitam berdiri diam, matanya menatapnya lurus. Tetapi wajahnya bukan lagi wajah seekor kucing biasa. Wajah itu menyerupai seseorang. Mata manusia dalam tubuh kucing. Senyuman miring muncul di bibirnya yang seharusnya tidak ada. Rian tersentak mundur, kursinya terjatuh, membuat orang-orang di sekitar menoleh. Namun, saat ia menunjuk ke sudut ruangan, kucing itu sudah menghilang. "Aku harus pergi," gumamnya panik, menyapu semua uang kemenangannya dan berlari keluar. Namun, saat ia mencapai jalanan yang gelap, langkahnya terhenti. Jalanan di depannya terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, dan bayangan hitam bergelayut di ujung penglihatannya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil. Tawa yang bukan berasal dari manusia. Suara itu datang dari berbagai arah, menggema, mengelilinginya. Tubuh Rian mulai gemetar. Ia mencoba berlari, tetapi semakin ia berlari, semakin jalan di depannya terasa tak berujung. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, di ujung jalan, sesuatu menunggu. Sosok itu berdiri diam, tetapi kepalanya perlahan miring ke samping, membentuk sudut yang mustahil. Rian menjerit, tapi suara jeritannya terhenti ketika ia merasakan sesuatu yang kasar menyentuh kakinya. Ia menunduk. Seekor kucing hitam sedang mencengkeram kakinya dengan cakar yang panjang dan tajam. Dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Rian di pinggir jalan. Matanya membelalak ketakutan, mulutnya terbuka lebar seolah berteriak. Tak ada luka di tubuhnya, tetapi jari-jarinya menggenggam erat uang kemenangan yang kini telah berubah menjadi sobekan kertas lusuh. Dengan noda darah di setiap sisinya, suara sirene polisi meraung di pagi yang kelabu. Tubuh Rian yang kaku ditemukan di pinggir jalan dengan ekspresi yang mengerikan. Warga yang penasaran berkerumun, berbisik-bisik tentang kematiannya yang misterius. "Aku dengar semalam dia menang, besar di meja judi," kata seorang lelaki tua dengan nada bergetar. "Benarkah?" Sahut seorang ibu-ibu. "Tapi lihat uang di tangannya. Bukan uang sungguhan, itu cuma sobekan kertas." Polisi yang memeriksa tubuhnya hanya bisa menggelengkan kepala.
Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi raut wajah korban menunjukkan ketakutan luar biasa. Seolah ia telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dekat tubuh Rian, terdapat jejak kaki kecil. Bukan jejak manusia, melainkan jejak kucing. Kucing hitam. Di tempat lain, jauh dari keramaian, seorang pria tua dengan pakaian kumal duduk di sebuah bangku taman. Matanya memandang kosong ke arah jalan. Wajahnya pucat, seolah kehilangan seluruh kehidupannya. Namanya adalah Pak Warto. Dulu seorang penjudi seperti Rian. Ketika mendengar kabar kematian Rian, tubuhnya langsung gemetar. Ingatan kelam menyeruak di benaknya, tentang bagaimana dulu ia juga pernah mengalami kejadian serupa. Ia ingat betul bagaimana seekor kucing hitam muncul di malam perjudian terakhirnya, menatapnya dengan mata manusia, dan bagaimana uang kemenangan yang ia bawa pulang berubah menjadi kertas kosong keesokan paginya. Namun, ia beruntung karena berhasil melarikan diri sebelum terlambat. Sejak itu, ia meninggalkan dunia perjudian dan menjalani hidup dalam ketakutan. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, bahwa kucing hitam itu bukanlah kucing biasa. Itu adalah penagih dosa. Malam berganti dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, di sudut gelap kota, sebuah meja judi kembali ramai dengan suara tawa dan teriakan. Para penjudi duduk melingkari meja, menggenggam kartu mereka dengan harapan bisa memenangkan keberuntungan. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Anton mencoba peruntungannya. Ia baru pertama kali datang ke tempat ini, tetapi dengan modal kecil yang ia miliki, ia bertekad untuk membawa pulang kemenangan besar. Lalu, seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya, seekor kucing hitam muncul dari kegelapan. Ia melompat ke atas meja, menatap Anton dengan mata yang berkilat aneh. Para penjudi lain mundur, beberapa dari mereka berbisik-bisik, dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Buang saja kucing itu. Pembawa sial, kata seseorang di belakang Anton. Anton menggerutu, lalu mengayunkan kakinya untuk menendang kucing itu. Namun sebelum kakinya menyentuh si kucing, sesuatu yang aneh terjadi. Dunia di sekitarnya seolah melambat. Suara-suara mendadak menghilang. Lampu redup di ruangan itu berkelip-kelip, dan udara menjadi sangat dingin. Anton menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke sekelilingnya, dan menyadari bahwa semua orang di ruangan itu telah membeku. Mereka tidak bergerak, mata mereka kosong, wajah mereka tetap dalam posisi semula seperti patung, seolah waktu berhenti hanya untuknya. Jantung Anton berdebar kencang. Ia menoleh kembali ke arah kucing itu, dan disitulah teror sebenarnya dimulai. Kucing hitam itu tidak lagi berbentuk seperti kucing. Tubuhnya perlahan berubah, memanjang, melipat, dan berputar dalam cara yang tidak seharusnya. Bulunya mencair menjadi bayangan hitam yang merayap di lantai. Matanya membesar, bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang menjijikkan. Lalu ia berbicara. "Kau ingin menang?" Suara itu bukan suara kucing, bukan suara manusia. Suara itu datang dari dalam kepala Anton, bergema di dalam pikirannya seperti suara ribuan bisikan yang bercampur menjadi satu. Anton mundur ketakutan, tetapi bayangan hitam itu semakin mendekat. Mereka semua ingin menang. Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih dekat. Dan kau tahu apa yang terjadi pada mereka? Anton ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Tiba-tiba, ruangan di sekitarnya berubah. Meja judi, kursi, dan para penjudi yang tadi ada menghilang. Anton kini berdiri di sebuah lorong panjang yang gelap. Cahaya redup berkedip di ujungnya, dan suara tawa pelan mulai terdengar dari kejauhan. Ia berbalik, mencoba mencari jalan keluar, tetapi di belakangnya, makhluk itu sudah menunggu. Sebuah tangan kurus dan panjang mencuat dari bayangan hitam, meraih bahunya dengan cengkeraman dingin yang membuat tulangnya bergetar. Anton berteriak sekuat tenaga. Namun, di dunia nyata, para penjudi hanya melihat Anton terdiam,
Matanya melotot tanpa ekspresi, tubuhnya membeku di tempat. Salah satu dari mereka mencoba menyentuhnya, tetapi saat itu juga, tubuh Anton terjatuh ke lantai. Matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar dalam keheningan. Seseorang berteriak ketakutan. Namun, di tengah kepanikan itu, tak ada seorang pun yang menyadari bahwa di sudut ruangan, seekor kucing hitam sedang duduk diam, menatap mereka dengan mata manusia yang bersinar di kegalauan dan perlahan ia tersenyum,